wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Ismi Eka Rofiani, NIM 877978812. Saya Sabrida Nisrina Lutfiani, NIM 877984776. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum tentang optik. Praktikum pertama tentang sifat cahaya. Alat yang diperlukan yaitu modul, layar putih, celah cahaya, gelas berisi air, CD, lilin dan korek, cermin datar, sendok, busur, cermin cembung, lensa cekung dan cembung, senter, penggaris, dan pulpen. Cahaya merambat lurus. Ketika semua lubang kardus berada dalam garis lurus, cahaya dapat melewati seluruh lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus. Berkas cahaya tampak jelas dan lurus. Ini membuktikan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dan tidak berbelok. Pemantulan pada cermin datar. Pada cermin datar, sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga terlihat bahwa pemantulan dari cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat tampak maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Dapat dilihat, cahaya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Jika cermin berada dekat dengan sumber cahaya, cahaya yang terbentuk yaitu maya, diperbesar, dan tegak. Sedangkan jika cermin berada jauh dari sumber cahaya, cahaya yang terbentuk yaitu nyata, diperkecil, dan terbalik. Pembiasan cahaya. Fenomena pulpen terlihat patah di dalam gelas berisi air adalah contoh klasik pembiasan cahaya. Hal ini terjadi karena cahaya merambat dari air atau medium yang lebih rapat ke udara yang merupakan medium kurang rapat, menyebabkan kecepatan cahaya berubah dan belok. Mata manusia menangkap pembelokan ini membuat bagian pulpen di dalam air tampak bergeser dari posisi aslinya. Pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung mampu membiaskan dan memusatkan cahaya ke satu titik fokus. Sifat bayangan yang terbentuk tergantung dari posisi bendanya. Jika dijauhkan dari sumber cahaya akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika dekat dengan sumber cahaya, bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Difraksi dan interferensi cahaya. Pada difraksi, CD berfungsi seperti kisi difraksi. Permukaannya yang memiliki alur atau tonjolan sangat rapat bertindak sebagai celah yang membelokkan arah rambat cahaya. Sedangkan pada interferensi, gelombang-gelombang cahaya yang telah dibelokkan tersebut saling tumpang tindih. Ketika gelombang bertemu dan menguatkan satu sama lain, maka warna-warna pelangi yang indah akan terpantul ke mata kita. Perbedaan lensa cekung dan lensa cembung. Pada lensa cembung, tulisan yang terlihat menjadi besar dan apabila terus digeser menjauh akan menjadi buram. Sedangkan pada lensa cekung, tulisan menjadi kecil dan terlihat lebih luas. Kesimpulan pada praktikum kita kali ini adalah: pertama, cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Yang kedua, cermin datar memiliki sifat tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, tegak lurus, dan sama besar. Yang ketiga, cermin cembung memiliki sifat maya, tegak, dan bayangan lebih kecil dari benda. Sementara cermin cekung memiliki dua sifat. Yang pertama, apabila benda didekatkan, maka bayangan akan bersifat maya, sama tegak dan lebih besar dari benda. Dan apabila benda dijauhkan, maka bayangan akan bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik.